Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah bergabung untuk diskusi kali ini. Untuk diskusi kali ini kita ambil tema lingkungan hidup. Kita ambil tema lingkungan hidup dengan judul diskusi Zero Waste Lifestyle. Nah, untuk diskusi kali ini ada Mas Rio sebagai pembicara untuk kali ini. Mas Rio bisa perkenalan? Langsung aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Langsung perkenalan aja ya, sekalian langsung materi biar nanti diskusinya juga bisa lebih panjang. Perkenalkan, namaku Muhammad Rizky Aryotama. Saat ini kuliah sebagai mahasiswa di PKN STAN, Politeknik Keuangan Negara STAN, Diploma 3 Manajemen Aset tahun 2018. Dan saat ini aku ikut organisasi komunitas sih sebetulnya masuknya, PKN STAN Zero Waste sebagai staff kreatif dan public relation. Kemarin di WhatsApp dari Mbak Aulia ya untuk ngasih sedikit materi dan ikut diskusi hari ini. Langsung masuk aja ya ke materinya. Nah ini, apa sih yang pertama kali kalian pikirkan tentang zero waste? Mungkin ada yang mau nyoba jawab satu, dua orang mungkin. Nah kan kita diskusi ya biar ngobrol juga. Halo? Kayak daur ulang gitu nggak sih, Kak? Bisa, daur ulang, bisa. Oke, kita makasih jawabannya. Sebentar, agak ngeheng nih. Oke, benar. Jadi zero waste itu salah satu siklusnya kita yang ada 3R itu ya, reuse, reduce, recycle itu salah satunya ada daur ulang. Nah, jadi zero waste itu adalah filosofinya yang dijadikan sebagai gaya hidup demi mendorong siklus hidup sumber daya sehingga produk-produk bisa digunakan kembali. Jadi sebenarnya utamanya kita tuh mengurangi sampah-sampah yang kita hasilkan di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, menjauhi single use plastik nih, seperti yang udah ada di slide, plastik yang hanya digunakan sekali, karena hampir semua aktivitas kita itu ada plastik, dari makan, terus peralatan mandi kita juga ada plastik, segala-gala produk yang ada di rumah kita mungkin pasti ada plastiknya gitu. Dan tujuannya apa sih? Tujuannya agar sampah tidak dikirim ke landfill, supaya sampah yang berakhir tidak digunakan dan hanya jadi sampah, dalam tanda kutip hanya jadi sampah, itu diminimalisir supaya tidak terlalu banyak. Selain itu, zero waste juga berguna untuk mengevaluasi gaya hidup kita dan melihat bagaimana sesuatu yang kita konsumsi bisa berdampak negatif terhadap lingkungan. Jadi zero waste itu juga, kalau aku bisa bilang, mungkin salah satunya, contohnya itu adalah kita juga bisa nyerempet ke fast fashion nantinya, karena fast fashion itu salah satu yang menurut kita komunitas zero waste juga bilang bahwa fast fashion tuh nggak sustainable, karena justru kita lebih banyak beli barang yang kita sebetulnya nggak butuh sebetulnya. Kita cuma pengen dan akhirnya berakhir di lemari kita tanpa kita gunakan secara maksimal. Lanjut ya. Nah ini dia nih 5 concepts of zero waste. Tadi salah satunya ada 3R tadi ya, reduce, reuse, recycle. Yang paling pertama itu adalah refuse. Refuse itu kita menolak. Hal contoh paling mudahnya kalau misalkan anak-anak mahasiswa kan banyak banget yang ngopi ke coffee shop gitu. Refuse untuk menolak untuk dikasih sedotan, minumnya langsung kokop misalkan, atau misalkan bisa pakai, ada yang sekarang dulu sempat rame stainless straw segala macam. Itu salah satu contoh refuse. Kalau reduce, kita mengurangi. Ada beberapa hal yang memang nggak bisa kita hindari, akhirnya harus kita kurangi. Sama halnya tadi kayak baju ya, fast fashion. Terus reuse, give items a second life. Jadi, tadi kalau fast fashion kita harus mengurangi belanja, plus juga kita harus memaksimalkan apa yang kita punya itu untuk sampai ke titik penggunaan maksimalnya gitu. Misalkan baju yang kita pakai, kita beli tuh nggak cuma sekali dua kali loh bisa dipakai, bisa kita pakai sampai berkali-kali, mungkin bisa jadi tiap hari kita pakai sampai rusak. Itu adalah titik maksimalnya gitu.
Itu dia reuse, kita gunakan kembali. Recycle, nah tadi yang hal-hal yang nggak bisa kita hindari, yang akhirnya kita harus menghasilkan sampah karena aktivitas sehari-hari kita tadi, kita recycle, kita daur ulang, mungkin bisa kayak sampah-sampah organik bisa kita jadiin pupuk, segala macam pupuk kompos, atau misalkan kaos-kaos tadi kita, baju-baju kita yang bekas tadi yang udah tidak layak pakai lagi, bisa kita jadikan kerajinan yang lain, atau kita jadiin lap, atau segala macam gitu. Dan yang terakhir, rot itu kompos organic waste, tadi ya, recycle tadi salah satunya. Jadi sekarang juga banyak yang mengolah sendiri sampah organiknya, jadi nggak dibuang ke landfill gitu, nggak kita buang. Kalau misalkan depan rumah kan suka ada tong sampah yang diambil dalam waktu tertentu, itu biasanya sama householdnya ditaruh di, ada dia punya wadah khusus sampai si organic waste-nya tadi itu mengalami pembusukan maksimal dan bisa dijadikan pupuk kompos yang nantinya bisa dipakai buat bercocok tanam di rumah. Jadi sampah organiknya itu nggak sampai keluar rumah, dan kita organisir supaya tetap ada di dalam rumah gitu. Nah ini dia nih, salah satu contoh yang paling relatable di kegiatan sehari-hari kita adalah kendaraan atau transportasi. Kita seringkali menggunakan sepeda motor untuk pergi kemanapun, walau ke jarak terdekat sekaligus. Tapi sadar nggak sih, hanya dengan tindakan kecil seperti memanaskan motor atau mobil setiap hari itu malah membuat bahan bakar terbuang sia-sia, menimbulkan pencemaran lingkungan, mengganggu kesehatan manusia, serta menyebabkan beberapa kerusakan terhadap mobil itu sendiri. Dampak lainnya yaitu membuang bahan bakar yang sama dengan menambah jejak karbon. Nah, ini juga suatu hal yang sangat sering dibicarakan sama komunitas Zero Waste, terutama di PKN Zero Waste. Kemarin kita juga habis diskusi soal jejak karbon, karena kalau misalkan kita lihat lebih dalam lagi, lebih rinci lagi, setiap kita beli sayur-sayuran di pasar pun, itu kita telah menghasilkan jejak karbon. Walaupun kita ke pasar jalan kaki, itu kita sudah menghasilkan jejak karbon. Kenapa bisa menghasilkan jejak karbon? Karena sayur-sayur yang dibawa dari perkebunan di luar kota itu kan bawanya harus menggunakan truk atau ya intinya harus menggunakan kendaraan yang menghasilkan gas emisi buang, ya, yang akhirnya menambah jejak karbon kita. Nah ini dia, apa sih jejak karbon itu? Nih yang tadi udah aku jelasin juga ya, konsumsi makanan, terus penggunaan kendaraan, penggunaan energi listrik, itu semua menghasilkan jejak karbon. Energi listrik, sehemat-hematnya kita menggunakan listrik, kita juga tetap menghasilkan jejak karbon. Seorganik-organiknya makanan yang kita beli tetap menghasilkan jejak karbon. Penggunaan kendaraan, terutama penggunaan kendaraan ya, karena pasti akan menghasilkan jejak karbon, karena sangat minim sekali ada kendaraan yang dihasilkan dari listrik. Bahkan listrik pun tetap menghasilkan jejak karbon gitu. Jadi di dalam pembicaraan, kalau misalnya kita bicara zero waste lifestyle, biasanya kita lebih fokus bagaimana kita meminimalisir, karena sangat sulit di saat ini untuk kita sama sekali tidak menggunakan listrik gitu ya, tidak menghasilkan jejak karbon. Nah, dampaknya apa sih jejak karbon itu? Dampaknya yang udah dituliskan, kurangi mengkonsumsi ini kayaknya bukan dampak, lebih ke caranya untuk mengurangi ya, kurangi konsumsi bahan makanan impor, mulai gunakan makanan lokal. Kenapa gue harus lebih banyak gunakan makanan lokal? Karena kita meminimalisir jejak karbon dari makanan yang kita bawa dari luar negeri ke dalam negeri. Otomatis jejak karbon dihasilkan lebih tinggi. Mengurangi konsumsi makanan dengan jejak karbon yang tinggi, misalnya daging atau kopi. Pilih jenis bahan bakar minyak yang sesuai dengan mesin kendaraan agar lebih hemat energi dan emisi karbonnya terkendali. Dan gunakan peralatan elektronik yang hemat energi listrik, dan gunakan air bersih seefektif mungkin. Ini semua sangat penting kalau misalkan kita lihat lebih dalam lagi, karena ini sangat meminimalisir jejak karbon yang dihasilkan gitu. Oke, kita sudah selesai, langsung ke diskusi aja kali. Ya, terima kasih dari Mas Wiru untuk presentasinya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Mbak Aulia. Iya. Ya. Ya, silakan Mbak Bulan. Ya, sebelumnya kenalin Mas Rizky, saya Timbulan dari IP 2018. Nah, tadi kan udah dijelasin sekilas terkait dari gaya hidup baru di Zero Waste. Nah,
saya ini ingin bertanya sih, menurut opininya dari Mas Rizky sendiri, yang saya tahu, yang pernah saya temui, kalau anak muda itu kalau diajak zero waste itu masih bisa, masih kayak gampang gitu loh menerimanya kan Mas. Tapi kalau sedangkan kalau golongan orang tua yang umurnya udah sepuh gitu, itu malah kayak agak susah gitu loh. Malah di mereka itu nangkapnya gini, ketika dulu ada teman saya kayak membeli makanan gitu loh di suatu warung, kan dia tuh menerapin zero waste banget gitu loh di dirinya. Jadi dia tuh nggak mau menggunakan kresek, tapi sama pedagang itu malah bilang kayak, jangan gitu mbak, kalau nggak pakai kresek ntar sulit dapat jodoh loh, kayak gitu. Nah, kalau menurut tanggapan dari Mas Rizky sendiri tuh gimana cara mengatasi atau mengajak orang-orang tua tadi itu kayak bisa lebih lebih terbuka gitu loh sama zero waste itu, kan gak baik juga sih kalau lebih paham juga mungkin ya sama zero waste sendiri. Ya emang sulit banget ya. Sama sih, sering juga kayak gitu, belanja nggak usah pakai kresek, nggak apa-apa mas ini. Wah pokoknya dengan segala alasan mereka harus menyediakan kresek gitu. Tapi biasanya sih ini untuk yang kejadian tadi ya. Biasanya kalau aku langsung aku buka lagi tuh kreseknya di depan ibunya atau apa, nggak apa-apa bu, misalkan jelasin aja biar nggak banyak sampahnya, atau misalkan bisa dengan kata-kata ya kan tingkat menolak itu kan bisa jadi lebih nggak selalu sopan ya di berbagai daerah gitu. Bisa jadi kalau misalkan kita ngelakuin itu dianggap nggak sopan gitu. Biasanya tetap dijelasin biar oh ya nggak apa-apa bu, biar nggak terlalu banyak sampah yang dihasilkan, nggak apa-apa bu, misalkan soalnya saya bawa tas sendiri biar langsung masuk tas lebih enak, misalkan bisa kayak gitu sih untuk hal-hal yang kecil kayak gitu. Karena ya emang nyatanya sulit banget. Mungkin kalau misalkan orang tua yang ada di dalam keluarga masih lebih gampang ya. Kalau misalkan yang di luar itu kan memang sulit. Dan nggak bisa dipungkiri juga kita mau nggak mau terkadang harus menerima sampah kresek yang yang dikasih ke kita. Dan ya balik lagi tadi dari 5 step tadi, walaupun karena kita nggak bisa reviews, bisa kita lakukan hal-hal lain. Karena memang zero waste di Indonesia itu sangat cukup sulit dengan budayanya yang masih kental tadi ya, budaya yang tadi dijelasin juga. Itu sih balik lagi ke review. Kalau kita nggak bisa reviews, kita lanjutin, kita simpen lah kreseknya, kita gunain buat yang lain misalkan. Jadi setidaknya walaupun kita nggak, karena kan kalau belum kita buang itu belum jadi sampah, setidaknya masih bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Itu sih. Kalau misalkan di rumah mungkin masih bisa, kita juga bisa sambil edukasi orang tua, iya bu, ibu kalau misalnya belanja bawa tote bag ya atau apa, bapak kalau belanja keluar bawa tote bag ya atau gimana, kayak gitu sih. Oh iya, oke, makasih Mas Rizky. Dari chat ada yang jawab, nanya juga nih. Mbak Aulia, aku jawab ya yang di chat ya, nggak apa-apa ya? Iya mas, ntar aku bacain dulu ya, biar teman-teman juga bisa. Ya ini dari Mbak Anak saya mau tanya kegiatan apa aja sih yang dilakukan sama organisasinya Mas Rizky terkait zero waste? Oke. Di PKN sendiri, PKN Zero Waste itu sebetulnya kita punya pembina kebetulan dari staf di kampus, dan kita sering banget mengawal kebijakan-kebijakan kampus dari pengadaan sampahnya, pengelolaan sampahnya. Kebetulan terakhir kita juga mencoba untuk advokasi ke staf kampus untuk melakukan pemilahan sampah dan bisa kita jadikan sampah-sampah yang sudah dipilah tadi untuk dikelola keluarnya. Yang bisa didaur ulang kita serahkan ke semacam kayak bank sampah gitu ya. Itu salah satunya. Kedua, kita juga ikut melakukan kampanye-kampanye, salah satunya itu untuk menghabiskan makanan, meminimalisir food waste. Kita juga kebetulan mencoba untuk kebetulan kita sempat pernah di kampus itu ada satu mahasiswa tuh dapat 1 tumbler. Jadi hampir semua mahasiswa di kampus tuh dapat tumbler, dan kita semua encourage terus teman-teman
ayo bawa tumblernya ke kampus gitu. Dan kembali lagi ke mengawal kebijakan, kita juga sempat advokasi ke staf kampus untuk menyediakan dispenser di setiap gedung kampus, karena kita ada beberapa gedung gitu kan. Jadi setiap memulai kelas bisa refill. Jadi kita sangat supaya bisa meminimalisir sampah botol plastik, karena botol plastik tuh apa ya, banyak banget. Kadang kita cuma minum setengah, ketinggalan di kelas, pindah kelas lagi, harus beli lagi, harus ini, akhirnya sampahnya banyak. Sementara kalau kita pakai tumbler kan bisa lebih punya rasa memiliki gitu, dan lebih minim sampah juga, dengan apalagi kalau ada dispenser kita cukup ngisi ulang aja. Itu sih. Sama kita juga ikut lewat edukasi lewat Instagram kebetulan, dan selama pandemi ini juga kita ada webinar, ada diskusi-diskusi kecil sama beberapa orang kampus, dan nggak terbatas, untuk pegawai pun bisa ikut. Itu sih. Iya. Udah terjawab belum Mbak Tasya ini pertanyaannya? Ya Mas Rio, aku sendiri ingin tanya sih untuk masalah yang tadi kan bicara tentang yang fast fashion ya? Yang mana? Gimana? Fast fashion, yang tentang terkait fast fashion. Sorry, kurang jelas suaranya. Fast fashion. Gimana? Sorry. Kayaknya ini internetnya aku juga agak masalah. Sebentar, aku taruh di chat ya. Oke. Oh, oke. Fast fashion, ya. Oke. Kan salah satu kayak kegiatan yang mengurangi itu kan kayak thrifting gitu ya Mas ya. Nah itu apa kan, tapi kan masih banyak orang yang belum kayak berpikiran kalau misalnya thrifting itu kayak nggak apa sih, kayak terlalu gitu loh dengan baju thrifting. Nah itu anaknya di edukasi yang seperti apa gitu? Oke, emang bahkan sekarang pun udah jadi masalah lagi, karena thrifting harganya nggak beda jauh sama kalau kita beli di retail fast fashion, kayak toko-toko besar ya. Mungkin sebut merek aja kayak H&M, Forever 21, itu kadang harganya juga nggak beda jauh nih. Karena thrifting sekarang udah banyak banget orang yang beli paket bisnis terus dijual lagi, akhirnya jadi mahal. Kalau emang itu baru jadi hobi sih, dan aku juga belum pernah thrifting jujur aja, tapi lebih ke encourage orang-orang untuk coba lo, kalau lo mau belanja, coba dong mindful shopping. Mindful shopping itu gimana sih maksudnya? Jangan pernah, karena kadang kita 50% yang harganya sebetulnya masih mahal aja masih kita beli nih, karena embel-embel promo tadi kan. Biasanya kalau aku bilang sama teman-teman kayak, udah kan lo masih punya nih baju yang kemarin misalkan, emang baju lo habis gitu kan, emang baju lo habis, emang lo nggak punya baju yang lain gitu ya, bercanda gitu. Kadang supaya mereka juga kadang juga akhirnya mereka berdiskusi, nanya-nanya, emang kenapa kalau misalkan gue beli yang promo segala macam, baru tuh kita jelasin misalkan, kan lo masih punya banyak, lo tahu nggak kalau fast fashion tuh nggak sustainable lo buat lingkungan, lo tahu nggak sih kalau fast fashion tuh gini. Karena kalau misalkan kita jabarin lebih banyak lagi permasalahan di balik fast fashion, itu nanti kita akan bicara soal limbah pabrik yang dibuang sembarangan di sungai-sungai, terus seberapa buruknya sistem pekerjaan pegawai buruh-buruh nih yang ada di balik fast fashion itu. Ini sempat kita bahas waktu itu. PKS Zero Waste pernah juga ngebahas diskusi soal seberapa buruknya fast fashion dan dampaknya terhadap lingkungan. Sebetulnya bukan sekedar kalau lo beli lo boros, nggak, ada masalah lingkungan tadi, limbah, terus buru-burunya banyak loh yang dibayar di bawah gaji yang upah yang
apa bahasanya yang tepat untuk kehidupan mereka gitu. Dibayar secara layak tuh jarang loh gitu. Kadang mesti kita jelasin tuh yang gitu-gitu. Dan nggak mesti terlalu kaku, bisa juga dengan cara ya bercanda sama teman. Gimana sih, kadang kan aku juga sering cerita sama teman-teman, sering banyak yang gue pengen belanja deh kesini-sini, lo emang baju lo masih ada nggak, baju lo masih banyak yang bagus lo, kenapa lo beli lagi, jangan karena promo, mending lo irit-irit gitu. Emang hal yang paling gampang untuk dilakuin ya ajak ngobrol mereka, apalagi terutama teman-teman dekat kan. Ajak ngobrolnya yang nggak mesti kita duduk terus diskusi atau kita Google Meet kayak gini, nggak mesti selalu kayak gini, bisa dengan cara-cara yang lebih gampang. Kalau misalkan lagi ngomongin itu kita bercandain lah gimana, pokoknya setiap hal yang berkaitan dengan lingkungan bisa kita sisipin, hal-hal mengenai zero waste atau fast fashion itu sendiri ya kita selipin juga, nggak apa-apa, sedikit-sedikit. Itu Mbak Aulia. Ada lagi? Ya, ada yang mau tanya lagi mungkin? Aku dong. Jadi gini nih. Iya, Mbak Alen, silakan. Jadi gini nih, setahu aku itu kan sampah rumah tangga itu kan merupakan sampah penyumbang sampah terbesar gitu sih. Nah, gimana sih caranya pengolahan sampah rumah tangga itu buat khususnya buat compost starter yang bisa dilakuin mulai dari pemula. Nah itu biar nggak hanya kayak cuman pindah tempat aja, melainkan kayak dilakukan pengelolaan lebih baik agar kayak bisa digunakan sebaik mungkin kayak gitu. Gimana nih Kak? Oke. Bagus nih pertanyaannya, karena ya sebetulnya sampah paling banyak emang bener sampah rumah tangga, dan landfill penuhnya juga kan harus sampah rumah tangga. Kalau misalkan hal yang paling pertama, kalau misalkan kita mau beli barang-barang yang untuk di rumah gitu, misalkan ya katakanlah sayuran aja, terkadang banyak yang pakai sampah ada plastiknya gitu kan, itu kan sampah plastik. Bisa kita pilih produk yang paling minim nih plastiknya. Bisa dari kemasannya yang bisa lebih didaur ulang, atau misalkan kemasannya yang paling minim yang bisa kita kelola sendiri gitu. Terus juga bisa kita buat juga kalau misalkan kita nggak bisa nih milih ternyata semuanya harus pakai sampah plastik, katakanlah sabun cair, shampoo, itu kan hampir semuanya makan udah nggak bisa kita beli yang udah sekedar cairan atau refillnya doang. Kalau di Jakarta sih mungkin masih ada ya, nggak tahu kalau misalkan di daerah-daerah teman-teman saya juga di daerah banyak banget yang belum ada toko-toko organik gitu. Bisa kita ya mau nggak mau kita harus kelola sampah plastik itu, bisa kita gunain buat pot kah, kita buat kerajinan lah. Yang penting sebetulnya sampah itu kita pilah. Kenapa mesti dipilah? Supaya kalau misalkan nanti pada saat kita mau kita buang nih sampah-sampah kita yang untuk ditaruh ke landfill itu, sampah-sampah ini nggak masuk ke landfill dan bisa kita sumbangin dalam maksud kita taruh ke bank sampah, karena ada beberapa daerah yang udah punya bank sampah nih. Biasanya bank sampah ini mengelola sampah-sampah yang bisa didaur ulang tadi, mereka kumpulin, terus mereka distribusikan ke industri-industri yang butuh sampah-sampah ini. Karena banyak juga sekarang industri-industri yang butuh sampah-sampah plastik nih, kayak kemasan sabun segala macam. Itu sih. Terus juga paling kebetulan ada temanku pernah bilang coba bikin waste break atau apa. Dia semacam ngumpulin sampah-sampah kecil tuh jadi satu di dalam botol, nanti dikumpulin, balik lagi dibawa lagi ke bank sampah. Karena memang paling sulit untuk kita meminimalisir sampah plastik tadi yang sudah dibilang, karena semua sampah kita semua kemasan yang kita butuhin itu semuanya ada plastiknya. Cuma kalau misalkan memang kalian tahu di daerah kalian sudah ada yang
punya toko organik yang bisa cukup bawa tempat aja terus di refill di tokonya, apa-apa ya, mau nggak mau, karena memang zero waste itu butuh effort yang lebih lebih tinggi memang. Itu sih. Menjawab nggak? Memang sangat sulit sih. Gimana Mbak Alen? Oke, thank you jawaban. Jawab. Oh ya, mau nambahin sih. Oh, kenapa? Boleh tanya? Jadi kan sekarang kan kayak di pinggir-pinggir jalan di sekitar rumah kita itu kan mulai banyak nih kayak penggolongan sampah kayak sampah organik sama non organik. Tapi waktu kayak ada pengambilan truk sampah besar itu kayak dijadiin satu gitu loh. Jadi kayak pengelumpukannya itu kayak sia-sia gitu. Nah mungkin dari Kak Rizky-nya sendiri punya solusi gitu, harusnya itu kayak gimana biar kayak nggak double, kayak apa ya, nggak kerja 2 kali lah istilahnya. Kan juga waktu dikumpulin di apa kayak penampungan sampah itu kan juga kayak dipilah-pilah lagi kayak gitu, kayak sia-sia gitu. Solusinya gimana sih Mas Kak Rizky? Terima kasih. Terima kasih. Emang sebetulnya permasalahan sampah di Indonesia juga memang ya karena pengelolaan sampah dari bisa dibilang dari pemerintah daerahnya juga ya, karena memang sangat disayangkan sih ini, karena pengelolaan sampah tuh ya punya sampahnya udah dipisah, kadang sampai ada yang 3 organik, anorganik, B3 segala macam, tapi ya memang pas dikumpulin sampah itu jadi satu lagi. Benar, itu memang masalah yang sangat besar. Makanya kebanyakan dari teman-teman zero waste biasanya kita memilihnya sampah dari diri kita sendiri. Kalau misalkan memang kita kita ya kalau misalkan terpaksa ya, kayak sebenarnya nggak terpaksa juga sih, karena sampah-sampah kayak kecil kayak bungkus permen itu kan plastik ya, biasanya kita dikumpulin balik lagi. Nanti soal ke bank sampah tadi, mau nggak mau harus kita yang mengelola itu, mau nggak mau harus kita nih, karena kalau kita lihat dari lingkungan luar, pengelolaan sampahnya belum ada yang bagus, belum rapi, belum terpisah, belum terpilah. Kadang kita milah sendiri juga percuma, ya balik lagi kita harus milah sendiri, mau nggak mau, karena kalau misalkan kita, supaya lebih percaya juga kan, kalau kita yang ngelola sendiri, kalau kita yang milah sendiri, nanti sampah pilahannya balik lagi kita bawa ke bank sampah. Kita kadang sebenarnya gini sih, contoh gampangnya, kalau misalkan di rumah tuh kan, aku kadang depan rumah tuh banyak pemulung lewat ya, kadang dari rumah sendiri udah misahin nih botol plastik, terus kemasan kebutuhan rumah tangga, sabun, deterjen, segala macam itu udah kita pisahin di plastik yang berbeda, supaya nantinya bisa pemulungnya ambil sendiri. Itu kan suatu hal yang simpel sebetulnya, bisa kita lakuin juga, tapi itu juga berdampak karena kita juga ngebantu pemulung-pemulung, terus kita juga nggak membuat sampah-sampah di landfill, di tong sampah yang untuk dibawa ke landfill tadi itu nggak udah terpilah sendiri untuk sampah-sampah organik, jadi nanti kita bisa membusuk sendiri di sana. Paling itu sih, mau nggak mau harus kita pilah sendiri, karena kalau misalkan kita masih mau ngarepin yang pengelolaan sampah di luar, mungkin masih sangat jauh, walaupun mungkin sudah mengarah ke arah yang lebih baik sih, tapi itu sangat jauh sepertinya. Ya, aku juga mau nambahin sih yang tentang pengelolaan sampah buat pemula. Kalau menurut kan kalau di Surabaya sendiri kan untuk mengolah sampah kan lebih gampang sih, soalnya dari pemerintahnya sendiri juga udah lebih kooperatif gitu. Terus juga untuk pengelolaan sampah plastik yang botol itu kan juga udah bisa ditukarkan untuk ke bus Surabaya, jadi lebih meminimalisir juga tentang jejak karbon itu kan. Nah, terus juga aku pernah lihat nih di TikTok tentang pengelola daur ulang kertas. Jadi kayak direndam terus habis itu bikin kertas baru gitu. Yeah. Kalau itu sih menurutku untuk pemula-pemula gitu. Sebetulnya di tengah pandemi kayak gini kan lebih banyak banget hal-hal yang bisa kita lakuin yang sebetulnya belum pernah bisa kita lakuin. Kayak mungkin tadi kita nggak punya waktu untuk
mendaur ulang kertas yang tadi bekas-bekas tadi, akhirnya kita bisa ngelakuin karena kita punya banyak spare time di rumah di antara kuliah-kuliah yang padat luar biasa dengan tugas-tugasnya yang hebat juga ini, bisa juga kita lakuin hal-hal kayak gitu. Ya itu sih benar Mbak Ulia. Terima kasih tambahannya. Mungkin ada teman-teman yang lain ada yang mau tanya, silahkan kita diskusikan bareng di sini. Lagi Bandung, mau tahu nih tentang komunitasnya Kak Rizky sendiri yang di PKN STAN itu ada nggak sih kayak kompetisi-kompetisi tentang ataupun apa ya seputar bikin seminar gitu deh tentang lingkungan gitu, ada nggak sih, atau penghargaan deh? Ingin tahu juga sih. Kalau terima kasih pertanyaannya soal komunitas lagi nih. Kalau kompetisi so far belum ada sih, karena memang kita fokusnya ke bagaimana kita bisa kita belum sebesar itu komunitasnya memang. Kita cuma kayak 30 orang kayak nggak nyampe, kurang lebih 30 orang di kampus. Jadi kita lebih fokus ke bagaimana kita bisa mengawal kebijakan dan edukasi ke mahasiswa. Tapi kalau penghargaan, apalagi penghargaan, kayaknya belum pernah. Cuma kalau misalkan seminar-seminar, kita udah sering sih, banyak. Kebetulan hari Sabtu lalu kita buat kelas WA, kelas WhatsApp, ngebahas soal beberapa isu-isu lingkungan. Kebetulan kalau minggu lalu kita ngebahas soal cara bijak untuk memilih produk makanan. Kita ngebahas jejak karbon waktu itu. Dan minggu lalu, beberapa bulan lalu, waktu awal-awal pandemi juga kita pernah buat webinar soal polusi di Citarum dan soal fast fashion. Apa kaitannya gitu. Itu sih. Ada lagi? Mungkin ada teman-teman yang mau tanya. Oh iya Mas, aku pernah dengar informasi aku pernah dengar berita tentang kayak pengelolaannya asap kendaraan itu Mas, yang di Pinta atau apa sih, Pinta Berbukan atau gimana ya? Pernah dengar nggak Mas? Gimana pengelolaan asap apa? Jadi kayak asapnya ini, dia itu kayak ada inovasi dari mana dulu, pokoknya dari anak-anak Indonesia kan. Nah dia ini tuh kayak membuat alat ini tuh bisa mengubah asap-asap yang biasanya yang hitam-hitam itu jadi tinta gitu. Oh oke. Okay. Itu pernah dengar nggak Mas? Belum pernah nih. Mana? Mau sharing mungkin Mbak Ulia cerita nggak apa-apa? Soalnya aku masih belum tahu tentang lebih lanjut tentang itu sih. Soalnya pernah dengar doang. Dan mungkin Masnya bisa tahu ternyata. Jujur sejauh ini teman-teman Zero Waste di PKN belum pernah ada yang membahas soal itu sih. Karena memang awalnya masih soal kegiatan lifestyle sampah doang nih di kampus. Cuma kebetulan pada saat aku masuk, aku coba untuk ngebahas soal gas emisi segala macam itu baru banget
baru banget dibahas. Dan ini kayaknya info baru sih. Mungkin nanti bisa aku sambil searching, sambil cari-cari juga ya. Terima kasih infonya. Karena menarik nih, karena nggak pernah dengar sebetulnya, jujur aja sebelumnya. Ya itu aku juga udah beberapa bulan yang lalu sih dengarnya, tapi kayak udah nggak pernah kedengeran lagi info-infonya akhir-akhir ini, jadi ingin tanya-tanya aja. Ya, maaf banget nih, belum pernah tahu. Tapi terima kasih, itu tambahan info berarti ya, karena bagus ada diskusi, ada tambahan info dari Mbak Aulia. Ya, sama-sama Mas. Mungkin Mas ada cerita-cerita gitu tentang di lingkungannya Mas untuk pengelolaan sampah atau yang lainnya gitu? Mungkin sambil sharing dikit ya, kenapa waktu itu aku masuk Zero Waste. Sebetulnya aku interestnya di transportasi publik, dan waktu itu merasa sadar juga kenapa orang Indonesia tuh sangat car oriented. Seperti yang tadi udah di slide ada disebut soal kita aja kita masih naik sepeda motor untuk hal-hal terdekat sekalipun gitu. Dan kebetulan rumahku itu jaraknya cuma kurang lebih 4-3 km dari TPST Bantar Gebang, gunungan sampah tertinggi di Asia atau di dunia mungkin. Dan itu baunya kadang sampai ke rumah dari jarak 3-4 km. Itu alasannya sih sebetulnya kenapa ikut Zero Waste. Dan kalau misalnya kita bicara soal Zero Waste di kampus sendiri, tadi udah beberapa hal aku jelasin. Kita juga sering banget encourage untuk bawa tempat makan sendiri ke kampus. Itu sih, karena sampah, jajan, terus apalagi kan kalau misalkan di kantin kan pergerakannya cepat ya, apalagi kalau istirahat kita biasanya cuma kayak 10 menit, 20 menit. Waktu makan nasi juga sangat sedikit. Jadi kita biasanya pakai kertas sekali pakai itu yang di rotan terus ditumpuk kayak angkringan-angkringan gitu ya. Nah, kita sering encourage untuk, ayo kalau ke kampus bawa aja dong tempat makan sendiri supaya kita bisa meminimalisir sampah itu tadi sendiri. Itu sih, dan cukup berdampak sih, apalagi dengan adanya tumbler tadi dari kampus, teman-teman di mahasiswa di PKN STAN udah mulai sangat minim sampahnya. Ya sih, kalau di UNER sendiri juga udah mulai digerakkan untuk bawa tumbler sendiri, apalagi kalau di UNER, di fakultasku FISIP itu udah kayak disediain buat calon gitu, apa mahasiswa lain bisa apa kayak isi-isi, tapi ya cuman terbatas sih, cuman beberapa galon aja yang disediain per hari. Bagus banget. Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Alda. Oke. Ya, ini ada nggak sih Mas tips dari Zero Waste sendiri untuk berdagang makanan atau minuman? Kan sekarang yang jadi masalah itu untung amaganya. Jadi kalau nggak pakai plastik itu bisa bikin para pedagang itu rugi. Nah, itu gimana solusinya? Iya. Diskusi kita yang kemarin itu juga sempat ngebahas, ada pertanyaan waktu itu, kalau misalkan kita mau pesen via GoFood atau GrabFood, kita harus pakai plastik. Tapi kalau misalkan kita nggak pesen GoFood atau GrabFood, kita mesti keluar sendiri dan kadang mesti naik motor. Itu juga dari jejak karbon gitu kan. Ya, apa sih solusi tertepatnya? Solusi paling tepatnya, solusi paling minim sampahnya. Solusi paling tepatnya adalah kalau misalkan kita bisa bawa tempat makan sendiri, itu tadi balik lagi, kalau kita bisa bawa tempat makan sendiri, ya mau nggak mau kita siapin tempat makan, tumbler atau bawa tumbler, coffee shop. Tapi dari sisi pedagang kan nggak selalu mereka nggak bisa menyediakan selalu opsi yang paling minim sampah, karena mereka lebih memikirkan bagaimana solusi yang paling untung buat mereka. Kalau dari pedagang sendiri, kalau aku ya, jadi kalau aku jadi pedagang sih, ya kadang mereka itu ngemas untuk hal-hal yang sebetulnya bisa dikemas jadi satu. Kadang kayak sambal sendiri, ini sendiri, itu sendiri, lalapan sendiri, terus nasi ada plastiknya lagi sendiri, ada tempat ini sendiri, kadang sampai dalam plastik ada plastiknya lagi, untuk makanan ada plastiknya lagi. Seperti kan kalau misalkan kita bisa kayak let's say
kayak tempat sekarang banyak tuh tempat-tempat makan yang kayak kertas-kertas itu ya, yang apa sih namanya, yang ya sebenarnya lebih recyclable sih kalau kalau aku bilang, karena udah compact gitu jadi satu, nggak mesti bisa-bisa. Itu kan bisa bisa dipilih lah gitu. Dan biasanya kalau misalkan plastik-plastik itu ada plastik yang lebih tebal dan lebih tipisnya, dan itu bisa mereka pilih supaya apa, supaya nanti si plastik ini nih yang pasti sekali pakai, kalau dari makanan dari luar itu kan hampir pasti sekali pakai, bisa lebih cepat untuk apa namanya dekomposnya ya, apa namanya apa sih namanya bahasa Indonesianya kalau itu tuh yang kayak plastik-plastik yang mengurai sendiri gitu. Biasanya semakin tipis plastiknya, dan ada beberapa produk yang plastiknya lebih gampang untuk terurai, ya harusnya opsinya lebih ke situ. Jadi kadang kadang ya memang untung kan bisa jadi apa ya, ya kalau misalkan dari sisi pedagang sih pasti akan selalu melihat bagaimana untungnya, dan jarang sekali melihat bagaimana dampak yang mereka hasilkan dari lingkungan. Sama halnya dengan beberapa perusahaan-perusahaan besar di luar sana yang terkadang tidak berpikir bagaimana cara mereka untuk meminimalisir dampak lingkungan dari apa yang mereka lakukan itu sendiri kan. Itu sih. Ya balik lagi nanti bakal siapa tahu ada regulasi atau bagaimana ketebalan plastiknya. Cuma ya paling gampang sekarang bagi pedagang ya untuk tetap memilih kemasan yang paling gampang untuk terurai. Pastinya mungkin pakai kertas dan meminimalisir semua hal untuk dikemas. Bisa jadi satu kemasan cukup satu gitu. Itu sih. Ya, mau nambahkan juga Mas, dari pendapatku sendiri, ini kan aku pernah baca sama lihat, itu kalau nggak salah ada beberapa perusahaan ya, itu kayak menjual plastik burger. Nah itu nanti bisa dimakan sekalian sama burgernya. Nah itu kan kalau nggak salah bahannya tuh dari rumput laut kalau nggak salah. Terus juga mau tanya juga nih Mas, kan biasanya kalau all shop ini kan banyak, apalagi di pandemi ini kan banyak sih yang kayak keracunan TikTok buat beli-beli lewat Shopee atau yang lain. Nah itu kan dari kalau dari pedagang all shopnya juga untung sih, tapi kadang itu mereka tuh lebih kayak sering membuang-buang kertas, membuang-buang pakai berlapis-lapis kresek. Itu lu enaknya pakai solusi kayak gimana? Ya, ya terima kasih udah diingetin tadi soal yang dari rumput laut. Kemarin juga teman-teman Zero Waste di PKSN sempat bahas juga nih soal kemasan rumput laut, dan sangat menarik sebetulnya. Tapi karena memang itu sangat sulit didapatkan dan mungkin bisa jadi harganya lebih tinggi juga. Kalau kita lihat dari keuntungan yang dibahas tadi, kadang itu belum masuk jadi opsinya para pedagang. Tapi terima kasih udah diingetin. Tapi emang itu salah satu opsi yang paling bagus sebetulnya, karena ya balik lagi minim sampah dan bisa kita makan, bisa edible juga. Tapi kalau kita bahas soal yang all shop tadi, kebetulan aku juga di rumah nih ada adikku yang jualan all shop, punya all shop juga kebetulan, dan dia wah pokoknya banyak, maunya packagingnya harus ada stikernya lah, yang ada kertasnya dilipat segala macam, diikat pakai tali, terus nanti harus dilipat plastik, bla bla bla, wah ribet pokoknya. Jadi kayak banyak hal-hal yang kayak bisa lebih simpel deh gitu. Ya kalau misalkan memang kita mau bahas soal estetika, emang keren. Tuh sampai hal-hal yang nggak perlu dimasukin itu emang sebetulnya keren. Tapi kalau misalkan kita lebih conscious dengan apa waste, dengan sampah-sampah yang kita hasilkan, lebih conscious dengan dampak yang kita hasilkan dari produk yang kita punya, dari packaging yang kita punya, mungkin bisa kita gunain dus misalkan. Cukup dus, diselotip atau di stiker pakai logo, dan langsung ditulis, itu kan udah selesai. Nggak perlu pakai wrapping lagi, nggak perlu pakai apa namanya, kadang sampai kresek apa namanya plastiknya sampai berkali-kali digulung di selotip segala macam. Yang paling minim sih itu dus. Dan biasanya dus-dus itu juga bisa kita pakai lagi buat para pelanggan yang ada di rumah. Bisa kita pakai buat bungkus apa, bisa kita pakai buat naruh barang, atau bisa kita pakai buat yang lain. Yang pasti biasanya plastik itu akan lebih apa namanya, kalau orang lihat plastik tuh kayak sekarang tinggal buang gitu. Jadi
bisa pakai dus, atau kalau mau pakai bisa ada thank you card-nya segala macam, atau mau ucapan-ucapan segala macam, itu juga bisa. Ya dibuat seminim mungkin lah, mungkin supaya nggak terlalu banyak sampahnya. Itu sih, balik lagi ke bagaimana kita membuat itu supaya lebih minim sampah. Mbak Aulia. Ada pertanyaan lagi. Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Azra. Mas mau tanya nih tentang recycle foto-foto makeup itu kayak gimana? Kalau aku pernah dengar sih ada beberapa komunitas di kayak Instagram gitu, mereka sering kayak mengadakan kampanye gitu, kita kayak ngirim ke mereka foto-foto makeup biar mereka yang nge-recycle. Sedangkan kalau misalnya kita buang, dan mungkin orang-orang umum kan nggak berapa paham sih kayak recycle dari makeup kayak gitu. Menurut Mas gimana? Ya, aku dengarnya dari beberapa teman juga sih. Benar yang udah Mbak Ulia katakan tadi. Ada beberapa komunitas-komunitas yang suka ngumpulin sampah-sampah makeup nih, botol-botol makeup. Apalagi kan biasanya kalau botol makeup itu kan lebih spesifik bentuknya dan nggak bisa kita gunain lagi untuk hal-hal yang lain biasanya. Memang benar ada komunitasnya, dan teman-teman dari Zero Waste PKN Zero Waste juga ada yang udah ikut nih komunitasnya, dan mereka biasanya ngumpulin sampah-sampahnya. Biasanya kalau udah banyak sampah-sampah tadi baru diserahin ke komunitas tadi supaya bisa didistribusikan untuk hal-hal yang bisa lebih berguna gitu. Jadi masih ada nilai ekonominya dari sampah-sampah botol makeupnya tadi. Biasanya gitu dikumpulin, nanti diserahin lagi ke distribusi ke komunitas yang tadi itu. Itu sih yang paling gampang sejauh ini, yang paling simpel dan paling diketahui oleh teman-teman di PKN Zero Waste. Itu tuh biasanya botol makeupnya dibuat di recycle-nya tuh kayak gimana? Apa dihancurkan atau diapain gitu? Mungkin Mas tahu? Kayaknya sih dia mungkin ya dihancurkan. Sebetulnya dihancurkan terus dibuat lagi mungkin bisa. Jujur aku kurang tahu spesifiknya hasilnya dari recycle tadi itu apa. Cuma yang pasti itu akan jadi hal yang fungsional lagi gitu. Jadi bisa digunakan untuk hal ekonomis lagi. Kalau nggak salah, iya bisa dihancurin terus dibentuk lagi jadi baru, bisa jadi yang apa namanya, biji-biji plastik tuh ya, diolah lah pakai mesin segala macam. Cuma ada info menarik juga sebetulnya soal sampah plastik juga, dan mengenai mungkin ada urusan botol makeup di sini. Pernah kita sempat baca kemarin dari Naudis kalau nggak salah, bilang kalau misalkan hanya 14% dari sampah plastik yang dipilah yang ada di kota New York itu yang bisa di recycle. Sisanya ya balik lagi jadi sampah dan memang nggak bisa digunakan lagi. Jadi ya kadang recycle pun juga bukan opsi terbaik. Ya balik lagi opsi terbaiknya adalah untuk mengurangi, dan biasanya banyak sekarang makeup. Oh ya, sama juga ada ini. Kemarin sempat bahas soal sabun cuci muka yang ada apa namanya, bulir-bulirnya tuh yang scrubnya gitu. Itu katanya banyak yang ada mikroplastiknya, dan biasanya kalau kita cuci muka scrubnya kebuang, itu biasanya jadi mikroplastik yang tercampur sama air dan jatuhnya itu jadi limbah. Makanya mungkin penting juga buat kita pilih makeup yang lebih ramah lingkungan gitu. Ya, Mas mau tanya tentang food waste yang makanan. Biasanya kan kalau food waste makanan tuh lebih banyak dihasilkan sama kayak orang ikan gitu kan, biasanya pesen banyak makanan, tapi nggak banyak yang lebih banyak juga sampahnya gitu ya. Nah itu tuh biasanya dihancurkan atau
atau dibuat kompos atau gimana gitu ya? Soalnya kan ada banyak juga komunitas-komunitas yang sampah maksudnya sampah organik berarti ya, food waste berarti sampah makanan gitu. Iya, iya. Kalau sampah makanan yang paling sering aku tahu ya di decomposting tadi sih. Rot yang tadi di 5R tadi paling terakhir di rot. Biasanya banyak dari orang-orang di zero waste yang ada di luar negeri itu punya tempat khusus yang isinya tuh ulat-ulat tuh. Jadi nanti makanannya ditaruh di situ sama dia sampai akhirnya habis dimakan ulat. Jadi otomatis sampahnya hilang. Atau misalkan kalau misalkan kita nggak punya kan jijik atau aneh atau gimana, bisa dijadiin kompos. Tapi kan kompos nggak selalu sampah makanan semua diplokin jadi satu, akhirnya jadi kompos. Akhirnya mau nggak mau tetap harus ada yang dibuang. Ya yang paling simpel solusinya habiskan makanan yang ada di rumah. Jangan pernah buang makanan berlebih karena lagi kan mubazir. Itu. Ya mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi. Pertanyaan terakhir mungkin ada. Aku dong Kak. Ya. Iya Mbak Alen silakan. Jadi aku pernah dengar nih istilah tentang apa ekoenzim. Nah itu kan kayak setahu saya sih ekoenzim itu kayak kayak pertanian organik gitu nggak sih Kak? Mungkin kalau misalnya Karisnya sendiri tahu lebih banyak tentang ekoenzim bisa dong disinggung beberapa. Sorry apa namanya Ekoenzim. Pernah Ekoenzim. dengar sih kayak jadi kayak apa ya? Gitu kayak memanfaatkan kayak pertanian tapi kayak di botol gitu sih. Kayak gitu sih. Kayak pernah dengar sih, cuma mungkin bukan specifically namanya yang tadi disebut sama Mbak Valencia tadi ya. Apa namanya ekoenzim tadi? Iya, ekoenzim. Jujur belum pernah dengar istilah itu, tapi mungkin kalau pertanian yang lebih organik gitu mungkin beda bentuk kali ya. Coba mungkin kalau mau di sharing sedikit. Soalnya kan pernah dengar sih kayak tentang zero waste itu, terus ada kayak istilah ekoenzim gitu. Nah, tapi saya sendiri sih kurang tahu tentang ekoenzim itu kayak gimana. Jadinya mungkin kalau Rizkynya tahu sendiri bisa disinggung sih kayak gitu. Ekoenzim. Oh, oke. Kayaknya pernah ada yang bahas, cuma karena waktu itu kebetulan kalau aku pribadi waktu itu mungkin aku nggak ikut kali membahas itu. Tapi pernah memang disinggung soal ini. Karena kita pernah bahas juga waktu itu soal budaya zero waste yang ada di luar negeri. Waktu itu kebetulan ada yang sharing dari Zero Waste ID. Kebetulan dia kebetulan tinggal di Belanda dan sempat sharing kayaknya soal itu. Tapi jujur aku belum paham kayak soal itu. Belum ngerti. Oh iya. Soalnya aku sendiri waktu pernah dengar istilah ini juga di Indonesia itu masih belum rame tentang ekoenzim ini. Soalnya setahu saya itu ekoenzim yang ini tuh kayak di apa ya? Di viralinnya itu lebih ke di luar negeri gitu loh. Di apa tuh negara setahu saya ini salah satunya di Thailand gitu. Itu tuh kalau setahu saya ya itu kayak fermentasi limbah dapur gitu sih. Nanti kayak cairannya dimanfaatin jadi kayak pembersih kayak gitu. Kebetulan aku habis searching juga sini soal ekoenzim dan kayaknya pernah lihat juga jadi botol yang diisi sampah-sampah terus ada air yang airnya nanti dimanfaatkan. Kayaknya mungkin itu lebih mirip juga sama kayak
decomposting tadi ya, pupuk kompos, tapi mungkin dengan bentuk yang berbeda. Tapi jujur ini sangat jarang pernah didengar. Bahkan kayaknya aku baru pernah dengar istilah ekoenzim kali ini, tapi mungkin wujudnya udah pernah lihat dulu. Itu sih. Karena memang banyak hal yang di Indonesia kadang kita nggak pernah kayaknya itu kok nggak kompatibel deh di Indonesia gitu, karena nggak pernah dengar sebetulnya dan nggak pernah ada yang ngejalanin juga. Jadi terkadang kita lebih memilih hal yang lebih simpel. Karena tuh kayak tadi contoh toko organik aja di Indonesia jarang banget, tapi mungkin di luar negeri udah banyak. Itu sih. Iya, benar banget sih. Terima kasih Mbak Valencia, tambahannya, ilmunya nanti bisa aku sharing juga nih ke teman-teman PKS Zero Waste. Oke, thank you. Ya, terima kasih ya Mbak Aileen, itu benar-benar aku juga sih sendiri baru tahu sih ada istilah kayak gitu. Apalagi kalau di Indonesia itu kayak masalah-masalah kayak ini tentang zero waste juga masih belum umum untuk orang tahu, situ orang kenal juga. Ya. Dari Mas Yo sendiri ada saran untuk teman-teman kalau misalnya ya, tambahan dikit aja mungkin dari yang udah di-share tadi di slideshow. Kalau mau jalanin zero waste memang nggak bisa langsung yang ya kita pokoknya nggak boleh ada sampah segala macam, nggak, itu sangat sulit memang untuk dilakuin, tapi pelan-pelan dengan cara tadi pertama reuse-nya, terus misalkan reuse-nya, reduce, recycle segala macamnya bisa dijalanin pelan-pelan. Yang paling gampang tetap yang pertama adalah reuse. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa tidak perlu untuk mendapatkan dalam hal dikasih plastik, kalau nggak perlu reuse, pakai sedotan kalau nggak perlu reuse. Karena aku sendiri pribadi tim kokop, nggak pernah lagi tuh pakai sedotan loh, karena tim kokop lebih enak kan dan minim sampah juga. Itu sih pertama, reuse. Dan memang sangat sulit, bertahap juga nggak apa-apa, belajar pelan-pelan. Aku juga masih belajar dan baru ya kurang lebih baru 1 tahun lebih untuk bisa menjalankan zero waste-nya, dan itu juga baru level reduce-nya. Jadi nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng. Dan mungkin kalau misalkan setelah dari diskusi ini teman-teman juga masih ada yang mau ngobrol sama teman-teman dari PKN Stand Zero Waste, bisa dicek juga IG-nya, mungkin bisa diskusi lagi mungkin di kesempatan-kesempatan lainnya sama teman-teman Zero Waste lainnya. Itu sih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan hari ini. Diskusinya menarik, dan tadi beberapa info-info yang baru aku dapetin juga jadi bisa buat sharing ke teman-teman lain. Iya, aku juga mau berterima kasih juga dari Mas Rio sendiri, soalnya aku juga dari sini membuka tentang informasi tentang zero waste gitu. Nah, untuk penutupan kali ini mau berterima kasih untuk Mas Rio dan juga teman-teman yang bisa meluangkan waktu untuk diskusi hari ini. Terima kasih. Kalau misalnya dari aku sendiri ada salah kata atau gimana, mau minta maaf, dan terima kasih juga untuk kalian semua udah tanya-tanya atau memberikan informasi yang lebih juga untuk hari ini. Ya, terima kasih. Dan kalau misalkan aku masih banyak kurangnya juga mohon maaf, karena aku juga masih belajar dan kita sama-sama masih belajar ke depannya. Maaf juga kalau ada salah kata dan salah penjelasan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya teman-teman. Iya, terima kasih ya. Terima kasih semua.